Akhirnya semakin banyak misteri yang Oda tampilkan satu persatu dari flashback Rox dan juga Harald ini. Yang apakah alasan kematian dari Rox akan benar-benar semakin terjawab. Nah, Garsif Film sini kali ini kita akan membahas spoiler untuk One Piece chapter 1157. Yang lagi-lagi nih di Agustus kita ada banyak banget libur untuk One Piece, di mana minggu lalu libur, dan dikatakan setelah chapter 1157 ini kita juga akan libur lagi untuk minggu depan. Yang apakah mungkin Oda sedang sangat sibuk sekali dengan live action, karena baru saja kita mendapatkan trailer dari live action season 2 yang wow, ini sangat mantap sekali. Apakah perlu bikin reactionnya kali ya untuk membahas trailer dari live action kali ini? Tapi gak apa-apa lah, karena banyak libur. Bukankah kita juga mendapatkan film luar biasa spesial 17 Agustus dengan merah putih, apalagi judulnya adalah Merah Putih One for All, anjay. Ini 6,7 miliar hasilnya seperti ini, yang aduh bisa kalian lihat sendirilah untuk bagaimananya. Plus juga nih, gara-gara bendera One Piece yang sebelumnya rame di mana-mana, akhirnya serial kita ini banyak dibahas bersama-sama oleh para influencer, bahkan presiden pun langsung ngomongin tentang bendera One Piece. Dan kebetulan juga karena bersama dengan kemerdekaan kita alias merah putih, makanya di sini juga saya pakai baju merah putih yang bisa terlihat nih, tapi tulisannya Revolutionary Army, yang aduh ini cukup bahaya juga. Dimana versi belakangnya yang bisa kalian lihat sendiri adalah RA atau dari pasukan Dragon dan juga Sabo yang lain-lainnya. Buat kalian yang ingin untuk baju ini terdapat 3 warna, yaitu merah marun ini, juga warna putih, dan juga warna favorit para pria alias warna hitamnya juga ada. Buat kalian yang ingin bisa langsung klik tag produk yang ada di bawah seperti biasa. Nah oke lah, kita langsung saja masuk ke isi spoiler dari chapter kali ini, tapi jangan lupa untuk membantu like-nya dulu. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, di mana judul untuk chapter 1157 ini adalah Bar Legendaris, dan akhirnya juga di sini kita mendapatkan lanjutan nih dari makam yang ada di Ringo dari cover story Yamato, dan dikatakan kalau makam tersebut adalah seorang pahlawan yang meninggal saat menghadapi Kaido. Dia melawan Kaido dan dari West Blue juga. Kira-kira siapa ya satu karakter ini? Nah, di mana isi chapter sendiri pun dimulai dari dikatakannya kalau bajak laut Rox memang benar-benar selalu nih mencoba untuk mengkhianati satu sama lain. Kan dikatakan juga nih yang kita masih belum tahu untuk konteksnya apa, karena baik lagi ini masih spoiler, belum jelas untuk panelnya sedang apa. Jadi kita tunggu aja untuk versi skenario-nya. Di sini hanya konteks dari spoilernya saja. Di sini dikatakan kalau angkatan laut selalu sampai nih dengan sangat cepat ke lokasi mereka, yang dari situ pun Rox akhirnya curiga kalau ada mata-mata di dalam krunya, yang entah nih apakah mata-mata angkatan laut atau mata-mata dari pemerintah dunia. Yang situ pun Rox sendiri masih belum yakin akan hal tersebut, yang apakah cukup mirip juga dengan case dari The Flamingo. Di sini pula narator menjelaskan tentang apa-apa saja hal kriminal yang bajak laut Rox pernah lakukan, yang sebenarnya sangat penasaran sekali dengan kru yang segila ini, apa saja yang pernah mereka lakukan dalam jangka waktu tersebut. Next, kita pun di sini diberitahu kalau Harald menyelamatkan seseorang dari salah satu negara aliansi Elbaf, yang berarti kemungkinannya adalah manusia-manusia yang sebelumnya ikut membantu memberikan Elbaf makanan ketika sedang dalam keadaan winter yang berkepanjangan. Namun yang lebih menariknya adalah di situ Harald dikatakan menyelamatkan orang tersebut dari agen pemerintah dunia. Yang bukan kata itu saja, hal ini pasti akan semakin memperburuk nih hubungan antara pemerintah dunia dan juga negeri Elbaf, yang bukan itu adalah salah satu yang sedang Harald usahakan agar bisa masuk menjadi bagian dari pemerintah dunia tersebut. Yang pada saat itu pula Rox masih rutin nih untuk mengunjungi Elbaf, dan tentu saja mengajak Harald untuk bergabung dengannya. Di sini mereka berdua sedang ngobrol nih di bar milik Ida, yang berarti berada di Andro tersebut. Dan dikatakan kalau Loki pun masih mengintip-ngintip ketika melihat Rox datang ke pulaunya. Tapi baik lagi, seperti yang kita ketahui kalau Rox sangat kuat dengan pendiriannya, dan dia tetap menolak Rox atas tawarannya tersebut. Dan kita pun berpindah sedikit nih ke markas besar dari Angkatan Laut. Dikatakan Garp, Sengoku, dan juga Kong sedang mendiskusikan sesuatu tentang bajak laut Rox. Namun Garp di sini pula dia meminta kepada Kong untuk mengizinkan raksasa Elbaf bergabung menjadi anggota Angkatan Laut, karena mereka pasti sangat-sangat membutuhkan kekuatan dari para raksasa. Tetapi lagi-lagi di sini Kong berkata kalau dia tidak bisa melakukan hal tersebut karena hal itu hanyalah hak prerogatif yang dimiliki oleh pemerintah dunia yang bisa memutuskannya. Ya pada akhirnya baik lagi ya, kalau Angkatan Laut hanyalah kasarnya suruhan dari pemerintah dunia, dan mereka memang tugasnya untuk menaati semua yang ada diperintah oleh atasannya. Tapi menarik juga ya kalau ternyata Garp inilah justru yang nantinya membuat Angkatan Laut memiliki banyak kru dari raksasa
raksasa, yang berarti nanti juga terdapat Vice Admiral dari Kapten John, dan tentu saja penolong Robin alias Jaguar de Saulo, yang bukankah keduanya pula penyandang nama di yang sama dengan Garp juga. Dan dari situ pun kita kembali lagi nih berpindah ke daerah Hachinosu. Ya benar, ada seseorang yang datang dan dia adalah si Georgius Shakichuan. Di sini dikatakan kalau dia keluar dari bajak laut Kuja dan dia pun membuat bar di pulau bajak laut tersebut. Yang berarti ini benar banget kata-kata dari Oda, karena sebelumnya pun dikatakan kan kalau Shaki dia sudah pensiun menjadi bajak laut sejak 40 tahun yang lalu. Yang kita pun masih bingung apa maksud perkataan yang kita dapatkan di Sabaody Archipelago ya. Ternyata Oda benar-benar sangat jelas sekali mendefinisikan timeline-nya seperti biasa. Oda never miss, yang mantap banget dari Oda masalah timeline untuk Shaki ini. Yang sebenarnya minor tetapi Oda benar-benar membuatnya dengan sangat detail. Nah, dimana dengan Shaki yang dia membuat bar di Pulau Hachinosu, tentu saja dimana sebelumnya cowok dan cewek-cewek aja sampai tergila-gila dengan Saki, apalagi ini di kandang bajak laut yang isinya batangan semua sudah pasti pada sange-sange semua. Yang bahkan dikatakan pula di sini Rox lalu juga Shiki, Kapten John semuanya tergila-gila sampai mengeluarkan mata dan juga berbentuk hati. Yang lucunya juga dikatakan Shirohige dia memiliki mata yang bentukan serius tetapi jantungnya keluar dengan hati yang aduh, ini siapa yang tidak tergoda melihat Shaki ini. Dan dikatakan juga kalau Shaki bar ini pun menjadi sangat legendaris dan mereka bahkan menyebut Shaki sebagai harta karun dari Hachinosu. Yang bukankah ini wadaw banget. Yang berarti ini gila banget ya, relik dari semua Rox, Roger, semua orang itu cuma dialah yang bisa meluluhkan hati dari sang idola yaitu Shaki tersebut. Ya ibarat dia mengambil harta karun dari para pria untuk dirinya sendiri selama berpuluh-puluh tahun. Yang waduh, ini relik dan Shaki yang mantap banget. Dimana bukankah sebelumnya juga banyak yang komen, Bang, apakah jangan-jangan Mihawk adalah anak dari Relik dan juga Saki? yang sebenarnya ini juga salah satu teori super lama yang ada di film yang pernah saya bahas juga. Mungkin bisa kalian tonton videonya nanti di Mega Teori ini. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang harta karun tersebut, apakah yang dimaksud Garp juga ya di chapter 1096? Yang wajar banget kalau Rox pada akhirnya ngejar ke God Valley karena harta karunnya dicuri oleh orang lain. Yang apakah Shaki yang berarti diculik oleh Tenryubito dan dijadikan sebuah harta karun? Yang sebenarnya bisa ya bisa nggak, tetapi kalau iya, wah ini gila banget sampai Roger banyak laut lain pun datang demi Shaki ini. Ya walau mungkin itu cuma jokes doang, tapi gila banget kan kalau iya hanya karena seorang wanita sampai membuat insiden sebesar itu. Yang aduh, lagi-lagi semuanya karena apa saudara-saudara? Iya benar, karena a woman. Dan chapter sendiri pun ditutup dengan keberadaan di Mary Joyce, dimana sudah pasti lah kalau kita diperlihatkan keadaan Mary Joyce pasti akan ada hal atau misteri terungkap luar biasa yang akan Oda spill. Karena benar saja di chapter kali ini kita pun mendapatkan satu hal yang luar biasa, yaitu Gorosei dia memberikan pesan kepada Harald dengan bilang kalau mereka mengizinkan Elbaf untuk bergabung dengan pemerintah dunia. Yang sebenarnya bukankah itu adalah berita yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi kalau kita ngomongin pemerintah dunia, bukankah nggak mungkin dong mereka melakukan sesuatu tanpa adanya sebuah syarat. Nah, kira-kira apa coba syaratnya? Ada yang bisa tebak? Coba tuliskan di kolom komentar, karena wah ini menjadi twist yang luar biasa. Dimana dikatakan kalau syaratnya adalah dia harus membunuh Rox. Yang wah, bukankah ini gila banget? Yang jujur kenapa ya, saya sendiri nggak kepikiran sampai sana kalau Harald yang ada masalah sama pemerintah dunia akhirnya nanti bakal dikasih opsi seperti ini agar negerinya bisa bergabung, tetapi harus membunuh kasarnya sahabatnya yaitu Rox itu. Ya padahal saya sendiri pun sejujurnya kepikiran sih kalau Harald pastinya bakal ikut andil nih di satu insiden besar yaitu God Valley, karena nggak mungkin kan plot dari Oda membuat Rox mengajaknya berulang-ulang tetapi akhirnya lost begitu saja. Yang ini mah bukan Oda banget. Dimana kemungkinan besar plotnya mungkin akan seperti ini. Di saat nantinya insiden God Valley akan terjadi 38 tahun yang lalu, di situ Rox sekali lagi mengajak Harald untuk pergi, dan pada akhirnya Harald yang bimbang atas tawaran dari pemerintah dunia dan juga sahabatnya Rox ini, yang akhirnya setelah sekian lama akan mengiyakan permintaan dari Rox dan dia akan ikut berada di insiden God Valley. Tetapi tentu saja Harald memiliki misi lain yang justru malah berkebalikan dengan banyak hal yang ada. Yang jujur sih kalau plotnya benar-benar seperti ini akan sangat masuk akal sekali, seperti kata-kata Kaido yang sebelumnya pun dia pernah berkata, di sini kita membahas bajak laut dan bajak laut akan saling mengkhianati. Yang bukankah di saat sebelumnya kita mendapatkan Kaido sendiri dihajar oleh Rox karena mengejek sahabatnya yaitu Harald, kan nantinya Rox sendirilah yang malah dikhianati oleh sahabat yang paling dia percaya yaitu Harald ini sendiri. Dan jika plotnya seperti ini maka sangat make sense sekali lah, karena Oda benar
benar-benar ngebuat Harald itu setara dengan Rox sejak awal. Dia yang sangat kuat sekali dan bahkan mungkin hanya orang squad Harald inilah yang bisa ngebunuh karakter squad Rox yang ini cocok banget. Dimana untuk Roger dan Gal pun yang sangat aneh sekali alasannya untuk sampai membunuh Rox bukan karena bisa atau enggaknya, tetapi lebih ke tujuannya untuk apa mereka membunuh Rox karena tidak ada impian yang dihalangi. Ya sebenarnya terkait bahasan God Valley pun baru banget dibahas di video Devil Me, bisa kalian tonton sebelum video Explore ini. Yang itu pun cukup panjang untuk pembahasannya, kita membahas secara detail sekali tentang insiden dari God Valley. Tapi ya dengan satu fakta kalau pemerintah dunia memberikan misi kepada Harald seperti itu yang wah, ini gila banget sih. Tapi oke lah, itu aja untuk video Explore kali ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Buat kalian yang pengen kaosnya juga ini Revolution Army, bisa langsung klik tag produk yang ada di bawah. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.